Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang channel cuan-cuan saham di Analisa Teknikal dan Teknologi Rian. Seperti biasa, hari ini hari Kamis 21 Juli 2022, hari yang ya kalau saya bilang market wait and see, cuman so far so good, closingnya pun juga bagus. Dan seperti biasa nanti kita akan menganalisa IHSG yang hari ini ada tanggal penting ya. Mungkin nanti kita bisa bahas sedikit makro juga. Dan juga beberapa saham yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal klik link sosial base di deskripsi. Nah, yang teman-teman bisa kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Sorry. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan kritik atau saran, silakan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Aduh, agak serah nih saya. Langsung aja kita akan masuk ke transaksi yang alhamdulillah ini saya bikin konten jam 6. Jadi nanti sudah lengkap dengan bandarmologinya. Kalau kemarin-kemarin saya ada acara agak sore ya, hari ini acaranya agak malam. Jadi ya sempat bikin konten jam 6. Kita bisa pakai broker summary dan lain sebagainya. Oke. Hari ini transaksi 10,583 triliun dengan pergerakan asing. Hari ini net buy dengan jumlah yang cukup besar, yaitu 538,78 miliar. Itu dominan di pasar reguler, hampir sekitar 484 miliar, sedangkan di pasar nego juga ada net buy 54 miliar. Jadi total net buy-nya di atas 500 miliar. Cukup menarik. Kalau kita lihat juga memang jatahnya saham-saham bursa Asia pada koreksi, IHSG pun juga. Cuman kalau saya lihat cakep koreksinya IHSG, nanti kita bahas aja. Dan kalau kita masuk ke saham-saham yang dibeli oleh asing, yang pertama ada Telkom 194,4 miliar, BBCA 165,1 miliar, Bank Mandiri 59,9 miliar, Adaro 55,9 miliar, Yeti Tractor 41,2 miliar, Tower 33 miliar, BBRI 29,3 miliar, SMG 23,7 miliar, ITMG 20,1 miliar, Film 19,7 miliar, Tipik 19,2 miliar, ICBP 18,6 miliar, INKP 10,6 miliar, PTBA 7,7 miliar, Astra 5,5 miliar, Gudang Garam 5,1 miliar, MTEK 4,9 miliar, Cepin 4,3 miliar, Antam 2 miliar, Unilever 1,7 miliar, dan MDKA 1,4 miliar. Masuk ke saham-saham yang jualan asing, ada BBNI 60 miliar, Mayora 25,3 miliar, S Hardware 15,4 miliar, KLBF 13,4 miliar, BRPT 9,6 miliar, TIN 9,6 miliar, Pegas 6,8 miliar, Slis 6,4 miliar, Inco 6,3 miliar, Bukalapak 4,8 miliar, Akra 4,7 miliar, Indosat 4 miliar, MAPI 3,5 miliar, Excel 3 miliar, Sido Muncul 2,3 miliar, INDF 1,5 miliar, Avia 1,1 miliar, Alfamart 900 juta, dan Bumi 150 juta. Oke, langsung aja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG yang masih sangat on track. Saya pengen bahas mungkin sedikit makro dulu ya sebelum kita ke teknikal. Jadi kalau misalkan teman-teman ikutin makro, hari ini tuh kan ada tanggal penting yaitu pengumuman suku bunga. Nah ini juga error ya di TradingView. TradingView nggak ada gap tapi aslinya ada gap. Ada pengumuman suku bunga hari ini dari BI atau Bank Indonesia, dan kalau kita lihat itu masih ditahan di angka 3,5%. Sebenarnya kebijakan menahan suku bunga itu bagus buat kita. Maksudnya buat Indonesia sendiri. Kenapa? Ya karena harapannya dengan menahan suku bunga, uang itu kan diharapkan beredar semakin tinggi gitu. Kalau uang beredar semakin tinggi, ekonomi bakal berputar dengan cepat. Ya biasanya kita ini baru recovery dari masa krisis kemarin di pandemi. Jadi juga pemerintah pun juga menggenjotkan kur murah dan lain sebagainya, dan suku bunganya pun juga ditahan. Makanya kalau misalkan suku bunga dinaikkan, itu bakalan kurang bagus buat ekosistem bisnis, karena yang namanya suku pinjaman bakal naik,
bunga pinjaman, terus juga barang-barang konsumsi yang menggunakan bunga kayak misalkan rumah atau misalkan mobil yang kredit ya, itu pasti bakal meningkat biayanya. Di situ bakal mengurangi penjualan atau uang beredar yang itu berefek pada ekonomi. Cuman dengan ditahannya suku bunga, artinya kan pemerintah atau BI kita bisa bilang ya, itu mendukung genjotan ekonomi yang ada di negara kita ini. Jadi biar tetap berputar dengan bagus, karena kalau baru mau recover langsung di-cut lagi itu kan kurang oke. Karena kan kebijakan ekonominya Indonesia kan beda sama US ya, lebih agresif mereka bikin stimulus jumbo banget, makanya inflasinya tinggi. Sedangkan kalau kita lebih ke melonggarkan ikat pinggang aja kebijakan kita, kayak pajak, misalkan pajak mobil itu kan ada yang dihilangkan, pajak rumah dihilangkan dan lain sebagainya. Stimulusnya kayak gitu. Cuman kalau US itu kan mereka printing money terus juga membagi secara cuma-cuma ke masyarakatnya. Jadi ya mereka inflasinya cukup tinggi seperti itu. Cuman kalau itu tadi kita bahas tentang suku bunga dan juga makroekonomi di Indonesia. Tapi kalau kita bahas di global ya, kalau kita lihat di US ini kan inflasinya sudah sangat tinggi. Dan cara menangani inflasi itu kan dengan menaikkan suku bunga. Kenapa? Karena itu kalau misalkan kita masih ingat pelajaran SD kalau nggak salah ya, itu kan kebijakan moneter dari bank sentral, intinya agar uang yang beredar itu berkurang. Jadi uang beredar yang banyak yang menyebabkan inflasi, suku bunganya dinaikkan biar orang-orang pada menabung, entah masuk ke deposito dan lain sebagainya. Cuman dengan suku bunga meningkat, orang-orang pasti bakal berminat dengan menyimpan uangnya di bank. Nah, kalau kita lihat di luar, kembali lagi misalkan kita pakai kiblat US ya, mereka itu kan inflasinya tinggi banget, sekitar 9%. Dan kalau kita lihat juga mereka sudah menaikkan suku bunga sampai sekarang kalau nggak salah di sekitar 1,75 ya, atau 2, saya lupa, correct me if I'm wrong. Dan masih di proyeksikan bulan depan pun juga masih bisa naik lagi suku bunga dari mereka. Cuman ya jelas kita masih butuh data inflasinya, dan harapannya sih inflasi kemarin yang 9% ya, itu sudah puncak inflasi dari US. Kenapa? Karena kalau misalkan inflasinya masih meningkat, ada potensi suku bunga di US bakal ditingkatkan lagi, dan itu bakal jelek buat Indonesia. Kenapa? Ya karena secara mereka kan negara maju ya, anggap misalkan bunga mereka 2,5%, sedangkan di tempat kita 3,5%. Nah, dengan selisih yang sedikit, kan lebih aman kalau simpan uang di negara maju. Nanti biasanya flow bakal berkurang dari negara-negara berkembang ya karena mereka menarik suku bunganya. Tapi kalau misalkan inflasi kemarin 9 sekian persen itu sudah puncak, terus ternyata besok sudah mulai mereda, ada potensi suku bunga nggak jadi dinaikkan dan tidak dinaikkan lagi, dan itu bakalan bagus buat kita karena kita juga nggak menaikkan suku bunga juga. Yang nanti akhirnya bahasanya sudah price in untuk inflasi dan suku bunga di harga kayak gini. Sudah koleksi kemarin itu sudah cukup dan tinggal saatnya menuju ke price future-nya lagi. Tuh, semoga paham ya dengan pembahasan tadi. Ya kira-kira seperti itulah, itu ulasan dibalik ekonomi makro sekarang. Kenapa kok market bergejolak, market sepi, market wait and see, ya karena memang baru banyak agenda khusus, dan kalau kita lihat memang inflasinya cukup tinggi. Cuman ya sesuai prinsip TA juga market discount everything, jadi semuanya sudah tergambar di market kita. Misalkan teman-teman mau ngecek chartnya Dow Jones atau Nasdaq, itu juga sudah terlihat sebenarnya apa yang terjadi di tempat mereka, maupun kalau kita lihat chart IHSG sudah kelihatan market kita sedang apa. Tuh, yang penting tetap sama, batasi resiko aja. Kontrol yang kita bisa kontrol. Maksudnya apa? Kita kan nggak bisa mengontrol inflasi ya, kecuali saya gubernur BI gitu, saya bisa menaikkan suku bunga dengan regulasi yang ada. Cuman kan nggak. Yang bisa saya lakukan hanyalah mengontrol porto gitu. Saya entry berapa, resikonya berapa, cut loss di mana, take profit di mana, atau saya mau wait and see dulu, nunggu kondusif biar psikologi enak. Itu kan hal yang bisa kita kontrol. Jadi jangan mencoba mengkontrol hal yang nggak bisa kontrol, cukup kontrol hal yang bisa kita kontrol aja. Nah, tadi sedikit intermezzo dan langsung aja kita akan masuk ke analisa teknikalnya. Semoga tadi bisa jadi landasan ya kenapa jawaban di balik market yang seperti ini.
dan memang udah tergambar di chartnya, market sedang konsolidasi. Kalau tadi kan saya bilang juga ini masih penentuan kan antara periode selanjutnya bakal naik atau enggak suku bunga. Market pun juga merespon sama, dia masih belum menentukan arah. Kalau saya lihat ini kita potensi symmetrical triangle atau descending triangle ya. Kalau misalkan descending triangle ya udah kita koreksi. Tapi kalau symmetrical triangle ini kan masih 50-50. Kayak market juga masih menunggu apakah US masih menaikkan suku bunga atau enggak. Kalau misalkan menaikkan suku bunga, saya rasa koreksi bisa dilanjutkan. Suku bunga naik, mereka jadi lebih menarik. Outflow-nya dilanjutkan, ya udah mau outflow di IHSG di Indonesia bahkan di bond juga itu bakal berkurang dan ya bisa aja mereka lebih tertarik investasi di negaranya sendiri. Cuman ya kalau sudah price in, saya rasa bisa breakout ke atas dan melanjutkan bullish. Jadi kalau menurut saya sih, selama belum ada konfirmasi, statusnya masih tetap wait and see. Mungkin moderate lebih aman, cuman ya tetap PR-nya sama, batasi resiko aja. Nah, kita masuk ke analisis teknikalnya yang hari ini IHSG kejedot resisten. Teman-teman kalau ngikutin konten cuan-cuan saham, saya bilang di 6.900 itu ada resisten Fibonacci 0,5 ya. Yang sebelumnya di sini juga support. Di sini kalau menurut saya area yang di-respect oleh IHSG. Nih. Kita tarik ke belakang pun juga sama. Di area sekitar 68, 69 tuh area di respect. Di sini dia sempat konsol, di sini dia juga ada reject dulu, dan sekarang kita baru kejedot. Cuman satu hal yang saya suka ya, kalau teman-teman merasakan, apalagi sesi 1, itu ketika di resist, tekanan jualnya nggak ada. Tadi pagi memang kalau kita lihat market sempat merah dalam, cuman nggak ada volume sama sekali. Kalau saya bilang itu flash sell, bahkan yang pengen masuk adikarya masih bisa masuk ke adikarya. Jadi kayak ya koreksinya itu tanpa volume, itu ibaratkan uang besarnya itu cuma wait and see doang. Yang pada take profit itu ya uang kecil retail ini gitu. Jadi kurang power lah, volumenya kecil waktu koreksi tadi pagi. Dan benar untuk saham-saham yang view-nya bullish, ada view upside. Waktu sesi 2 mulai kembali recover dan di sesi 2 mulai lumayan rame transaksinya dibandingkan sesi 1 yang sepi. Tuh, dan untuk TA sekarang, nah kita sedang masih berada di range 6.800 sampai 6.900. Kalau misalkan kita berhasil breakout dari 6.900, itu bakal lanjut ke 7.000. Tapi kalau gagal breakout, nah arahnya mungkin ke 6.800, 6.700, 6.600, dan 6.500. Kalau nggak salah pengumuman The Fed meetingnya itu 23 Juli ya. Correct me if I'm wrong, kalau saya salah tolong dibenarkan. Cuman infonya kalau nggak salah 23 Juli, jadi ya itu nanti weekend, market closing Jumat, Senin biasanya market bakal merespon lagi. Yang jelas tetap pesannya sama, mau dalam keadaan apapun ya, kalau kita sudah memutuskan untuk trade, tugasnya itu adalah tugasnya itu adalah batasi resiko, seperti itu. Nih, kalau misalkan memang IHSG besok nggak dikasih lewat 6.900 pun, saya rasa arahnya adalah nutup gap dulu. Ya, mungkin ke sini ya, ke sekitar 6.750. Cuman nggak tahu kenapa kok saya merasa optimis bakalan oke. Cuman ini masih optimis doang ya. Kalau konfirmasinya jelas harus ditunggu dari TA-nya ketika IHSG berhasil breakout 7250. Tuh, kelihatan flow hari ini mulai masuk. Terus juga market merespon dengan baik, cuman untuk konfirmasinya masih belum kelihatan. Minimal kalau udah breakout symmetrical triangle. Kita lihat dulu aja, mungkin sampai akhir Juli lah, bulan Juli ini market bakal menentukan arah. Apakah dia memang bakal koreksi atau lanjut bullish lagi. Harapannya nanti Agustus sudah jelas arahnya dari market ini. Cuma untuk saat ini, saya rasa strategi terbaik masih buy on weakness di saham-saham yang sedang konsolidasi bagus, sedang uptrend atau mencoba reversal di bottom. Kalau buy on breakout, saya rasa masih agak riskan di market kayak gini. Jadi ya selalu batasi resiko aja. Gunakan support-support tadi, ada 6.800, 6.500, dan seterusnya. Seperti itu. Oke, itu untuk IHSG. Tapi sebelum kita masuk ke beberapa saham pilihan, ini saya ingin menjawab dulu pertanyaan yang sering ditanyain ke saya. Gimana sih mas cara cari saham yang bagus? Maksudnya itu kan pertanyaan yang sering dan umum ya. Kalau misalkan kita trade kayak udah ada modal, udah siap belanja, tapi yang mau dibeli saham apa gitu. Saham apa sih yang bagus, gimana carinya, gimana cara carinya gitu. Nah jawabannya adalah dengan screening. Jelas screening itu kan ya mencari saham-saham yang bagus gitu. Entah kategorinya apa, apakah misalkan kita aliran teknikal atau kita aliran fundamental dan lain sebagainya. Nah, terus gimana cara screeningnya?
Nah, sebenarnya kalau misalkan cara screen tuh banyak. Cuman salah satunya kita bisa manfaatin fitur screening dari Stockbit. Itu fitur screener ini memudahkan kita untuk memfilter saham-saham yang ada sesuai dengan kategori yang kita mau. Jadi analisa saham itu bakalan lebih mudah dan juga lebih cepat dengan fitur screener itu tadi. Tuh, jadi dengan Stockbit ini teman-teman bakalan terbantu screeningnya dan harapannya bisa mencari saham-saham yang potensial untuk dipantau atau kalau mau sekalian dieksekusi. Nah, saya bakal share salah satu cara saya screening saham di Stockbit ini ya. Dan saya pun juga menggunakan kalau misalkan saya screening dan bahkan rutin untuk screening di Stockbit. Yang pertama jelas ini buka Stockbit dulu. Nah, teman-teman tinggal cek ini ya. Ini ada di masuk valuation terus tombol ini. Nah, ini bakal muncul banyak screener sebenarnya di sini dan ini sudah sesuai dengan kategori-kategorinya. Teman-teman tinggal cari ketentuannya aja. Misalkan contoh di sini ada volume. Nah, kita bisa klik volume ya. Nanti bakal muncul high volume breakout dan volume lower than usual. High volume breakout ini berisi saham-saham yang hari ini baru rame atau bahasanya ada pergerakan besar atau ada duit masuk atau duit keluar. Nah, kalau mau tahu itu duit masuk atau duit keluar tetap harus dianalisa pakai technical analysis. Cuman kalau ada volume besar itu artinya transaksi besar. Tinggal kita sesuaikan aja apakah itu volume bagus atau volume jelek. Nah, kita tinggal cek. Ini muncul beberapa saham-saham yang volumenya breakout hari ini. Saya ganti template dulu. Ini template untuk technical analysis ya. Tadi template untuk bandarmologi. Misalkan contoh kita bisa cek Axio nih. Nah, ini volumenya besar tapi candlenya kurang bagus. Ya, ini sekalian kita bahas saham mungkin ya. Kurang oke lah ini kalau menurut saya. Mesin. Ini juga mulai ada volume besar. Nah, ini yang kayak gini kalau menurut saya menarik ini. Mesin ini mungkin bisa dijadikan watchlist dulu. Kenapa? Ya karena dia kan bullish. Terus habis itu dia konsol lama, sideways panjang. Kalau nggak salah ada akumulasinya juga. Ini bisa continuation. Dan hari ini mulai ada volume breakout. Nah, biasanya sih menarik. Cuman tetap sesuaikan dengan TA-nya juga. Tuh bisa mencari saham-saham yang volumenya sedang breakout. Ini saya sering pakai yang ini, high volume breakout. Terus setelah itu ada lower volume than usual. Itu lower volume than usual itu volumenya sedang mengecil dari biasanya. Nah, kayak ini kan kelihatan kan, dia volumenya sedang mengecil. Artinya memang powernya sedang berkurang. Tuh ya teman-teman, biasanya tinggal menyesuaikan aja. Maksudnya mengerti analisa volume lah. Cuman kalau volume mengecil tuh menurut saya ya transaksi mulai mengecil. Kalau di atas tuh kurang bagus, tapi kalau baru koreksi tuh bakalan bagus. Seperti itu. Ini contoh ada Bumi, terus ada Goto. Nah, ini juga menarik nih. Oh, enggak, belum sih. Nih, misalkan apa ya? Ketemu SCMA yang volumenya baru kecil. Nah, ini cakep ini. Kalau menurut saya ya, SCMA ini bisa dijadikan watchlist juga. Ini bisa inside bar juga dengan support di sini, resisten di sini. Atau nanti misalkan dia mau bikin continuation atau penan. Cuman ini memang baru kena 0,618 si SCMA ini. Nah, ini kan dia baru kejedot kan. 0,618, 0,786. Jadi ya bentuknya baru kayak gini. Cuman so far so good. Maksudnya dia naik volumenya besar, koreksinya konsolnya volume kecil dan muncul di lower volume than usual. Jadi ini bisa mungkin dijadikan watchlist seperti itu. Habis volume, ini juga ada price performance. Ini yang kriteria itu sesuai dengan price action. Misalkan cari yang relative strength rating 52 week high. Ini harga masuk MA 10, harga keluar dari MA 10. Ini ada rebound dari bullish trend, rebound dari bearish trend dan lain sebagainya. Yang jelas kalau untuk yang price performance itu berdasarkan price action. Nah, habis price performance di sini juga dilihat ada dividen. Nih, bahkan langsung ketemu dividen yield above inflation rate. Ini lucu ya kalau teman-teman ngikutin ini buat yang suka investasi atau suka ngadepin uangnya di deposito. Kan menarik banget nih yieldnya di atas inflasi atau bahkan di atas di atas deposito juga ya pasti sih. Kalau di atas inflasi pasti di atas deposito.
Nah, ini misalkan contoh yang high dividend yield, muncul BSSR, yieldnya 21%, 19%, 18%, dan seterusnya. Nanti tinggal dianalisa lebih lanjut. Nah, habis price performance, dividen, ada foreign flow. Ini buat yang aliran asing, garis keras, suka ngikutin saham-saham blue chip kita. Ini ya, bisa dicek foreign flow uptrend, daily net foreign flow, one week net foreign flow, dalam 1 minggu flow asing masuk. Misalkan kita cek, nih muncul saham-sahamnya Telkom, ini menarik juga ini. Seminggu asingnya masuk terus, tapi ini tinggal dicocokin pakai template, pakai template ini ya, foreign flow. Nah, ini kan kelihatan asingnya mulai masuk lagi. Di screenernya sudah kelihatan. Terus juga dari yang habis ini foreign flow itu ada bandarmologi. Ini yang kalau menurut saya seru banget ini, bandarmologi ini. Ya, secara kita bisa langsung tahu ya saham-saham apa yang baru diakumulasi. Ini langsung kelihatan ada Bank Danamon, terus juga ada TAPG nih. Kemarin nih dia ada akumulasi yang gede, Xiaomi, TAPG, LSIP, MPPA, BRIS, AGI, itu nanti sudah muncul di saham-saham yang sedang diakumulasi. Nah, cuman yang terpenting tetap dalam trading itu harus ada rules-nya. Jadi screener tadi itu hanya untuk membantu mempermudah kita screening. Kalau kita nggak punya screening yang bagus, kita kan harus ngecek 700 saham ya. Kita cek satu persatu itu kan ribet. Apalagi kalau kita day trade, trading harian, carinya susah. Tapi kalau misalkan kita pakai Stockbit ini, fitur-fitur screeningnya, kan udah bisa langsung kita cek saham apa sih yang baru kita cari, apakah yang baru diakumulasi atau yang asingnya baru bagus atau misalkan volumenya baru besar. Nah, itu kan bisa dicari pakai screenernya Stockbit. Cuman itu tadi yang terpenting, kita tetap harus punya rules. Jangan sampai habis screening langsung HK gitu. Wah, BDMN diakumulasi, besok pagi langsung HK. Jangan. Nah, itu tetap kita punya trading plan dan punya rules. Misalkan masuk di harga berapa, ini saham uptrend atau enggak, dan lain sebagainya. Itu yang bakal menyelamatkan di trading rules itu. Jadi intinya screener untuk membantu filter lah, kita cari saham yang potensial. Salah satunya bisa dengan fitur-fitur screener dari Stockbit tadi. Nah, fitur-fitur tadi ada di Stockbit. Stockbit ini aplikasi jual beli saham dengan biaya broker rendah yang terdaftar dan diawasi oleh OJK dan IDX. Dan Stockbit pun sekarang juga sudah sekuritas. Dan yang terpenting adalah legal. Karena kalau menurut saya aspek terpenting dalam investasi itu adalah legalitasnya. Serius. Kalau teman-teman kemarin ngikutin apa ya, yang baru rame kayak penipuan-penipuan investasi, robot trading dan lain sebagainya, ya mungkin mereka yieldnya bisa menarik gitu ya, returnnya menarik. Tapi kalau nggak legal itu kan bingung juga kan, kayak ya susah gitu. Tapi kalau misalkan udah legal, diawasi OJK, terus juga berbadan hukum, sekuritas di saham, ya apalagi yang perlu diragukan. Seperti itu. Jual beli sahamnya juga mudah dan tidak sampai 1 menit. Nah, ini kayak ya namanya sekuritas ya. Teman-teman cukup buka akun Stockbit sekuritas, terus bisa pakai fitur-fitur tadi. Atau bisa juga bedah-bedah fitur lain. Terus juga biaya broker Stockbit ini tergolong rendah kalau menurut saya. Tinggal teman-teman cek aja di Google ya, bisa dibandingkan dengan sekuritas-sekuritas lain. Dan kalau menurut saya ini cakep biaya brokernya dari si Stockbit ini. Nah, terus yang paling saya suka adalah interface-nya dari Stockbit ini ya. Makanya dari dulu 2020 saya bikin YouTube 2021. Bahkan sebelum bikin YouTube pun saya juga udah menggunakan Stockbit untuk membantu di saham ya. Tuh, karena interface-nya enak, kegunaannya banyak, dan teman-teman bisa riset-riset juga membedah semua fitur-fitur yang ada di Stockbit. Nanti ada watchlist, ada price alert, ini kayak alarm, terus broker summary, bandar detektor, terus juga bisa cari-cari di yang lainnya. Dan yang paling oke sekarang ini sih, chartnya sudah real time dan juga intraday bisa, dan saya pun kalau trade chart hariannya pasti pakai Stockbit ini. Oke. Ya, buat lengkapnya, nanti teman-teman bisa cek aja website Stockbit, tinggal cari di Google Stockbit, stockbit.com, bisa dicek websitenya, atau nanti teman-teman tinggal klik link di deskripsi aja kalau pengen cari tahu tentang Stockbit. Seperti itu. Nah, oke. Tuh, langsung aja kita akan masuk ke beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dibahas yang dijualan asing dulu, kayak seru nih.
Seperti biasa, kita coba cari yang ada spread. Nah, kita kembalikan, kita pakai BDM-nya ya, bandarmologinya. Kita cari yang ada spread hari ini, dari yang dijualin asing. Kita coba bahas, apa nih? Saya pengen cek Pegas deh. Lama nggak saya bahas Pegas ini, walaupun view-nya kalau menurut saya masih menarik juga untuk si Pegas. Cuma entah kenapa saya baru pengen nawar pelit. Padahal saya jarang ya yang namanya nawar pelit di saham. Misalkan entry-nya di 1000 gitu, 1020, 1010, 1030, saya biasanya udah antri. Cuma entah kenapa di Pegas ini saya pengen antri pelit. Mungkin karena view-nya adalah view besar dan bigger view, jangka panjang, jadi ya antri pelit lebih baik. Oke, hari ini Pegas turun 1,56% dengan candle yang cukup solid dan volumenya kalau kita lihat juga cukup besar. Nah, ini indikasi kurang enak kalau menurut saya ya. Kemarin waktu naik volumenya besar, tapi candlenya jelek. Ini shooting star. Bisa kita bilang juga ada yang sell on strength lah di sini. Dan hari ini dikonfirmasi dia lower low, candle merahnya solid, volumenya juga ada. Kalau saya lihat sih ini Pegas ada arah mau koreksi dulu dan support terdekatnya di 1530. Seperti itu. Terakhir Pegas ini juga salah satu saham yang saya kira bakal langsung bullish setelah dia breakout dari symmetrical triangle-nya. Ya, dia kan kemarin breakout symmetrical triangle, terus retest dan seterusnya. Cuman ternyata Pegas masih belum kuat break high. Nih. Dia kena area 1845, ini resisten kuat banget ini. Bahkan saya bilang area supply ya, 1770 sampai 1800 sampai 1900 lah itu area supply dari Pegas. Dia gagal breakout dan akhirnya turun koreksi sampai sekarang. Nah, yang saya lihat adalah Pegas ini kayaknya nggak tahu ya, mungkin posisi mempengaruhi opini. Karena saya belum punya Pegas dan pengen nawar lebih murah. Saya lihat ada potensi continuation dari si Pegas ini setelah dia koreksi ya. Waktu turun ini bearish flag mungkin yang akan terkonfirmasi kalau dia jebol 1.500 rupiah. Target koreksinya adalah di 1.300 dan kalau sampai ke sana saya bakal antri. Karena kalau menurut saya ini jamin. Ini saham ya untuk Pegas. Wah, udah kayak pom-pom sih. Cuman ya mungkin gak apa-apa lah ya Pegas saya yang dibilang bagus. Kecuali kok di saham-saham third liner atau gorengan crispy gitu. Enggak lah, kalau Pegas ya emang kalau menurut saya lumayan oke. Ada isinya lah perusahaannya. Tuh, tapi kita bahas TA-nya. Saya rasa kalau dia sampai jebol 1.500 ada arah ke sekitar 1.300. Cuman ya jelas ada support di 1.400 dan 1.300 seperti itu. Artinya apa? Untuk sekarang area support dari Pegas itu adalah 1.500. Kalau misalkan dia nggak bisa bertahan jebol dari 1.500, arahnya adalah 1.400 sampai 1.300. Cuman kalau menurut saya di area 1.400 sampai 1.300 adalah kesempatan untuk beli. Kenapa? Karena yang pertama Pegas kena area kuat. Di sini ada Fibonacci 0,5 sampai 0,618 tuh yang pertama. Yang kedua dia juga kena area konsol. Area kuatnya dari si Pegas, nih cukup di respect ya di area ini. Dan yang ketiga Pegas kena bullish uptrend channel di sini ya. Nih bullish dari Corona 2020 dia naik, turun lagi kena, naik lagi. Nah kalau misalkan kena, saya rasa view-nya berpotensi untuk membentuk yang namanya ascending triangle. Jadi ini 1, ini 2, dan ini calon bikin yang ketiga. Itu adalah di 1.400 sampai 1.300. Nah, buat teman-teman yang cocok sama saham seperti Pegas, kalau mau entry, saya rasa entry terbaiknya di 1.400. Tapi kalau dikasih, siapa tahu dia 1.500 doang, terus double bottom 1, bottom 2 gitu bisa juga. Yang penting ya, selalu batasi resiko aja. Kalau mau entry, jangan lupa pakai view. Untuk support terdekat 1.500, support kuatnya 1.400 sampai 1.300, sedangkan untuk resisten krusial 1.850 sampai 1.800. Itu saya jamin kok Pegas berhasil breakout 1.850 ya, dia bakal bullish sebullish-bullishnya. Nah, target mungkin ke sini nih. 3.100 dari ascending triangle-nya. Jadi ya, batasi resiko aja. Kita lihat dalamnya. Nah, hari ini Pegas terjadi distribusi tanggal 21 ya, sudah update 21 Juli. Terjadi distribusi untuk si Pegas. Cuman kalau kita lihat ke belakang memang akumulasinya masih bagus. Masih sangat bagus. Makanya saya optimis ascending ini bisa terjadi. Cuman ya sekarang baru diarahin ke bawah sih kayak gitu. Intinya akumulasinya masih bagus, tinggal ikutin TA-nya aja. Itu sih batasi resiko aja.
Itu untuk Pegas. Lanjut coba kita cek. Kayak yang dijualin asing yang menarik Pegas doang hari ini. Saya pengen langsung masuk ke yang dibeli oleh asing. Ini malah banyak yang menarik sepertinya. Telkom juga masih sesuai view, jadi nggak kita bahas dulu ya. Untuk Big Bang, BCA Mandiri 0% semua, nggak kita bahas juga. Tidak ada spread yang menarik. Saya malah pengen bahas si INKP. Ini juga sebenarnya kurang menarik sih, karena dia masih sideways ya. Cuman nggak apa deh, hari ini asingnya masuk ke INKP. Dan view-nya sebenarnya masih sama. Hari ini INKP naik 2,63% dengan candle yang solid. Cuman ciamiknya adalah volumenya besar dari si INKP ini. Nah, terlihat INKP ini terus menguat setelah dia rebound dari 7.200. Karena kalau misalkan kita identifikasi dari bigger view-nya ya, atau kita masuk ke jangka waktu pendek di sini, misalkan bulan November sampai sekarang, INKP ini sedang sideways dengan range 8.600 sampai 7.200. Teman-teman bisa lihat setiap kena area itu dia selalu respect. Kena atas, kena bawah, naik dulu. Kena atas, turun, naik, turun, naik, turun. Dan terakhir dia kena 7.200 langsung menguat sampai sekarang di 7.800. Cuman ya ini saya rasa dia masih ranging dan targetnya selama belum breakout 8.600 adalah di 8.600 atau mungkin kita bisa pakai resisten di 8.400 dengan support sekarang masih di 7.200. INKP bakal menarik kalau dia sudah breakout 8.500 lah, minimal 8.500 8.600 karena dia keluar dari sideways pace-nya. Tuh. Kalau misalkan kita coba cari tren besar ya, siapa tahu kita menemukan jawaban. Ini mah terlihat sudah patah tapi baru sideways. Ya yang jelas kita fokus ke tren sini aja. Ya, dia sedang dalam posisi sideways. Kalau kita lihat ini masih satu swing high juga, jadi belum ada retracement-nya. Dan untuk resisten terdekat INKP ada di sini 7950. Atau kalau misalkan kita tarik pakai Fibonacci ya, ini high-nya 8500 sampai low-nya di 7225. Nah, nih kita bisa lihat resisten-resisten dari si INKP. Untuk yang terdekat 7850 sampai 7950, baru 8000, 8200 dan 8500. Satu hal yang mungkin menarik agak beda dari sebelumnya, waktu naik kemarin tuh INKP volumenya besar. Bisa kita lihat di sini ya, ada volume spike besar, sedangkan waktu turun kecil-kecil. Kalau sebelumnya waktu sideways itu kan volumenya sama. Naiknya besar, turunnya juga besar. Naiknya besar lagi, turunnya juga besar lagi. Nah, ini terakhir volume naiknya itu besar, tapi turunnya kecil. Apakah ini pertanda breakout? Nah, konfirmasinya perlu kita lihat nanti. Yang jelas dia belum ada higher low untuk dari swingnya ya. Kalau untuk dari candle sudah ada high, higher low, higher high, higher low, higher high, dan seterusnya. Tapi kalau dari swingnya belum. Mungkin dia bakal menarik kalau bikin inverted head and shoulder, naik sampai 7.900, lalu habis itu retrace ke sini. Baru menguat sampai ke 1. Seperti itu. Ya. Salah satu saham yang bisa kita pantau, cuman kalau area entry sekarang belum oke. Kalau dikasih merah baru bagus, karena ini dia posisi masih satu swing high dan belum ada retracement-nya. Barangkali dia mau langsung 8.500 ya jangan kejar kalau menurut saya. Amannya tunggu kalau dia udah breakout sekalian. Atau kalau mau kejar bisa pakai intraday. Untuk support sekarang di 7.200 sampai 7.300 itu support kuatnya. Sedangkan support terdekat bisa pakai 7.600. Itu ada support di sana. Untuk resisten tinggal gunakan Fibonacci ini aja. 77, 7850, 8000, 82, 85. Kita lihat dalamnya hari ini terjadi big akumulasi juga dari si INKP. Cukup menarik flow-nya. Kalau kita lihat juga masih surplus akumulasinya dari tarikan terakhir. Ya, ini tanda-tanda sih kalau menurut saya sih. Kayaknya ada potensi breakout INKP untuk saat ini, breakout 8.500. Cuma nanti tinggal kita lihat aja, mungkin ya seminggu 2 minggu ke depan lah. Volumenya menarik, akumnya juga menarik, masih ada sisa barang dia. Naiknya segini, buangannya cuma segini doang. Udah kelihatan sih semuanya di volumenya. Tuh, yang penting batasi resiko aja. Kalau dikasih entry bagus, tinggal hajar. Yang penting jangan FOMO. Itu untuk INKP. Lanjut coba kita cek masih di yang jualin asing. Spreadnya kecil-kecil ya, 1%, 1%. Kita masuk ke yang merah-merah langsung aja deh. Yang banyak koreksinya. Kita coba cek dari Pegas tadi udah. Saya pengen bahas BEPS dulu.
yang hari ini ARB. Ini juga terakhir kita bahas BEPS dan dia sudah breakout ya dari downtrendnya. Siapa tahu ada update. Nah, ini bahasan terakhir dari si BEPS. Oh, menarik ini kalau menurut saya dari bentuknya ya. Menarik. Terakhir BEPS kita bahas di sini. Kalau nggak salah 13 Juli, teman-teman bisa cek konten 13 Juli. Yang jelas dia cakep kalau sudah breakout dari downtrend, dan kalau kita lihat sekarang dia sudah breakout dari downtrendnya. Nah, hari ini BEPS turun 6,92%, ARB sama dengan kemarin ya. Kemarin ARB, hari ini ARB, candlenya solid. Cuman satu hal yang kita perhatikan, volumenya mengecil. Walaupun ini volumenya agak susah dianalisa ya, karena kelihatan kayak sisiran kayak gini. Tapi kalau kita lihat lebih rinci, volume ARB sama-sama ARB, tapi volumenya mulai mengecil. Artinya yang jualan semakin kecil. Nah, BEPS ini juga bisa kita lihat dia baru kejedot resisten, dan sesuatu yang wajar kalau dia retrace dulu. Tuh. Karena ya dia belum ada higher low. Terakhir dia sudah breakout dari downtrend channel, dan saya sih kalau misalkan dia mau bullish ya, mungkin cakepnya kalau dia turun sampai 4250. Nih. Turun sampai 4250 tapi melandai atau berapapun terus baru dia breakout, dan di situ bakal terbentuk yang namanya inverted head and shoulder, shoulder kiri, head, shoulder kanan. Cuman sebenarnya nggak sampai 4250 pun nggak masalah. Misalkan besok di sini ya, ini kan ada support juga 4600, dia ada rebound itu bisa juga, atau baru nextnya di 4200 sampai 4100. Amannya kita tarik pakai Fibonacci aja dari low-nya kemarin di 3000 sampai high-nya di 5925. Nah, kalau kita lihat ini adalah area-area kuat dari si BEPS. Menariknya di sini kalau menurut saya ini sekitar 4600 sampai 4500 mungkin antrian pertama. Terus antrian keduanya di sini 4200 sampai 4000. Range-nya lebar-lebar dan cut loss-nya di bawah 3900. Itu kalau mau spekulatif buy. Tapi kalau mau lebih aman bisa tunggu pantulan dulu. Yang jelas kalau saya lihat so far masih oke untuk si BEPS ini. Apalagi kalau dia nggak jebol dari 3900 tadi ya. Saya rasa bisa bagus karena dia sudah breakout dari downtrend channel-nya. Cuman dia sama, kalau mau uptrend butuh break high. Nah, ini dia sedang dalam proses membentuk higher low. Seperti itu. Yang penting sama, batasi resiko aja, gunakan angka-angka tadi kalau baru mau entry. Kalau kita lihat dalamnya, ini juga saham uptrend ya. Dia sudah mulai golden cross lagi. Dan EMA-nya di 4.500-an. Jadi mungkin 4.500 juga bisa ada cakep ya di sini. Tuh. Kita lihat hari ini terjadi big distribusi. Cuman ya ikutin TA-nya aja. Itu kalau menurut saya. Untuk BEPS, worst case skenario gimana mas? Ya worst case skenario dia jebol 3000, itu bakal valid reversal ya. Kalau tadi kita bahas view bullish dari BEPS, kalau kita bahas view bearishnya ya dia ini baru mau reversal, membentuk yang namanya lower high nih 0,618, high low lower high, terus dia jebol 3000, itu bakal valid reversal dari si BEPS. Jadi ya itulah perlunya batasi resiko. Selalu ada view bullish dan ada view bearish di setiap setup saham. Untuk BEPS selanjut coba kita cek. Bukalapak masih bagus. Bisa antri aja. Saya pengen bahas Arto. Nah, yang ada spread juga hari ini. Hari ini Arto turun 3,26% setelah sebelumnya naik terus ya. Naik 1, 2, 3, 4 hari berturut-turut dan akhirnya dia koreksi dan turun 3,26%. Kalau kita lihat candlenya volumenya lumayan waktu si Arto ini koreksi. Jadi ya bisa kita artikan penurunan ini diikuti oleh power atau ada powernya lah seperti itu. Sesuatu yang wajar banget Arto hari ini koreksi karena memang dia baru kena resist dan ya kalau gagal breakout adalah jatahnya koreksi. Nah, terakhir Arto ini mungkin kita bahas bigger view dulu ya. Dia reversal menggunakan double top 1, top 2, lalu turun ke targetnya sampai 6.600. Di 6.600 kelihatan ada volume yang bagus, dia naik menguat sampai 9.900 dan akhirnya retrace lagi sampai 7.500. Nah,
Kalau kita lihat structure sekarang, kita fokus ke view kecil terbatas di sini ya. Arto ini sudah membentuk yang namanya higher low, dia cuma butuh yang namanya higher high. Dan kalau dia reject, saya rasa potensinya adalah membentuk yang namanya ascending triangle. Nah, kalau 2 kali itu kan cup and handle ya. Di sini cup, lalu ini handle, lalu breakout. Tapi karena dia gagal cup and handle, potensinya adalah ascending triangle. Maka ada potensi dia retrace dulu ke trend line-nya baru breakout. Itu untuk view bullishnya si Arto atau reversalnya si Arto. Tapi kalau misalkan dia gagal dari reversal, ya udah dia jebol dari sini 7.400, lalu turun jebol 6.500 dan turun sedalam-dalamnya. Seperti itu. Nah, kalau untuk pakai view ascending triangle ini kira-kira masuknya di mana, Mas? Kita bisa tarik pakai Fibonacci dari low-nya di 7425 sampai high-nya hari ini di 10.075. Area retracement dari si Arto adalah di sini. Kita mungkin bisa mulai dari 87 ya. Ini sudah lumayan kuat, 8.700 sampai 8.400. Tuh. Cuman turun sampai 74 pun dia juga masih nggak jelek. Jeleknya kalau jebol 74, 7.400 karena base structure dia bakalan lower low. Seperti itu. Jadi ya, batasi resiko aja. Amannya masukin watchlist, tonton dulu wait and see. Kalau ada respon di area-area kuat, baru hajar. Kita lihat dalamnya hari ini terjadi akumulasi distribusi. Cuman kok bagus yang beli si PD. PD-nya ini kalau menurut saya juga bukan PD retail. Ya, itulah. PD, KI, BK. Ya, ini kayak distribusi tapi sebenarnya kayak akumulasi juga. Tapi ada distribusinya sih. Tuh, ya batasi resiko aja, gunakan support-support tadi. Dia bakal confirm retrace kalau dia jebol ini 9525 ya. Karena low sebelumnya itu di 9525. Nih. Kalau dia jebol 9525 baru bakal ke Fibo tadi. Yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Untuk Arto, lanjut masuk kita ke yang hijau-hijau. Kita mungkin bahas apa nih yang kita bahas nih? Kok kurang cakep spreadnya yang hijau-hijau ya. Cenderung saham-saham gorengan yang hari ini pada hijau-hijau. Raja udah kita bahas, Friend aja saya bahas. Ini cakep juga kalau menurut saya nih Friend ini. Dia akumnya Ciamik dan sudah breakout dari sideways space-nya. Oke. Nah, cuman nggak tahu kenapa saya selalu kegocek kalau di Friend ini. Oke. Hari ini Friend naik 3,57% dengan candle yang cukup solid. Shadownya ada tapi bodinya lebih tebal dan volume yang besar. Volumenya breakout. Nah, kalau kita lihat ya, Friend ini terakhir dia koreksi ketika dia puncak di berapa ini? 170. Dia koreksi turun sampai 68. Di situ dia reversal menggunakan yang namanya falling wedge. Nih, dia falling wedge, dia breakout. Lalu setelah itu Friend membentuk yang namanya higher low. Kan tadi dia baru breakout tuh. Nah, di sini tuh adalah proses pembentukan higher low. Kita tarik pakai retracement pasti di area Fibonacci. Nah, itu dekat-dekat 0,786 di angka 73. Cuman dia offset sampai 71. Yang jelas, Friend sudah membentuk higher low, tapi dia belum membentuk higher high. Dan selama ini dia terus higher low, higher low, higher low, dan seterusnya. Sempat beberapa kali mau higher high, cuman ini bentuk dari belum boleh jalan. Tuh ya kayak gini, mau naik diguyur, mau naik diguyur. Indikasi kalau ada yang belum kenyang. Dan kalau saya lihat sih, kalau menurut saya ya, sekarang sudah dapat restu ini, Friend ini. Nggak tahu sih, intuisi aja. Dari bentuk-bentukannya, Friend ini kayaknya sudah dapat restu mau breakout, tapi nggak tahu juga. Yang jelas konfirmasinya harus kita lihat nanti. Satu hal yang pertama, Friend sudah keluar dari sideways space nih ya. Kalau kita lihat di sini, dia kan konsolidasi di kotak ini ya. Dari range 84 sampai 79, dia konsol terus mau breakout nggak boleh, mau jebol ditahan, breakout nggak boleh, jebol ditahan, dan seterusnya. Dan akhirnya hari ini dia sudah berhasil closing di atas 84. Tuh.
Artinya dia sudah breakout, dan buat teman-teman yang punya average di bawah 84, saya rasa sudah sangat aman. Misalkan teman-teman punya average 79 atau 80, 81, 82. Nah, itu mungkin kalau mau dipakai buat swing ya, stop loss-nya bisa dinaikin ke entry dulu. Jadi sudah tidak ada resiko sama sekali. Worst case scenario kena stop loss ya sudah nggak ada resikonya, cuman kehilangan cuan aja kan. Nanti jaga cuannya tinggal pakai trailing stop. Tuh, artinya untuk sekarang support friend tuh sudah di 84 sampai 81. Itu support dari si friend, atau area kotak ini sudah menjadi support, sudah bukan area konsolidasi lagi. Nah, untuk resisten dari si friend, saya kalau lebih suka di sini ya, 89. Karena ya, nih di sini paling banyak garis kena. 89 sampai 90 itu adalah area resisten dari si friend. Ya, di situ. Dan kalau dia berhasil break, mungkin amannya 90 ya. Upside-nya pun saya rasa bagus. Pattern yang bisa terbentuk adalah, ya kalau kita agak imajinatif, itu ascending triangle. Mungkin seperti ini ascending-nya. Nih. Dengan target kenaikan friend itu ada di sini. Ini kalau pakai ascending. Di 111. Itu target kenaikan dari friend. Nah, kalau misalkan kita pakai Fibonacci dari falling wedge di start, target naiknya 107 ya, deket-deket lah 107 sampai 111. Itu adalah target kenaikan saat ini dari si friend. Cuman ya dalam perjalanannya banyak resisten ya, tadi ya kita bisa lihat sebelum ke 107 nggak ujuk-ujuk langsung 107. Nah, itu 93. Oh, 93 itu ternyata resist teman-teman. Memang 89 sampai 90 itu ada resisten dari chart patternnya ini. Cuman kenapa dia kejedot di 93? Itu karena dia reject dari 0,5. Dan saya rasa ya, mungkin aja ini bukan ascending triangle, tapi dia membentuk yang namanya cup handle di 93. Jadi bentuknya kayak gini. Nah, nih. Ini satu U. Nggak tahu lah apa itu nyebutnya. Ini cup. Lalu ini adalah handle yang baru mau di breakout. Maka dari itu, kalau kita pakai view yang cup handle ini ya, breakoutnya ada di 93, pas di Fibonacci 0,5 dan bukan di 90. Tapi ya 90 ada resisten juga. 89 sampai 90 ada resisten, baru setelah itu 93. Target pas 117 ke Fibonacci 1. Nah, ini ya. Fibonacci 118. Jadi ya batasi resiko aja. Itu mungkin untuk beberapa skenario dari friend. Untuk support masih 84. Kalau dikasih 84 menarik, tapi kalau enggak ya silakan cari setup sendiri. Atau buy on breakout, ya yang penting resiko harus siap. Nah, kalau kita lihat juga ini saham yang akumulasinya ciamik banget. Dan satu hal yang kenapa saya tadi bilang sudah dapat restu ya, si AI udah nggak ngambil barang lagi. Teman-teman kalau ngecek akumulasinya si friend, itu kan yang ngambil barang si AI. AI itu yang akumulasi friend gede banget. Dan kalau kita lihat AI sudah nggak ngambil barang, semoga aja itu maksudnya sudah kenyang dia, sudah selesai ngambil barang dan tinggal jalan. Seperti itu, semoga aja. Nah, cuman ya yang jelas konfirmasinya bisa gunakan TA lagi. Friend bakal cakep kalau dia berhasil break 93. Untuk view jelek, kalau dia jebol 89 ya view bullishnya gagal dan dia bisa turun lagi ke 71. Jadi tetap yang namanya batasi resiko. Ini tipikal saham apa ya, bigger view bagus kalau menurut saya. Dia downtrend. Di sini dia turun disertai dengan divergent. Terus di sini dia mulai melandai. Terus ada pattern reversal, apa tadi namanya? Falling wedge. Nih. Terus falling wedge-nya breakout, retest, akumnya terus menerus. Terus juga divergence-nya terus menerus dan ya ibaratnya kalau di sini turun, di sini melandai, di sini dia sideways. Nah, kalau breakout 93 dia bakal mulai fase uptrend. Ini reversal sehat lah kayak gini. Ada pace-nya dan disertai akumulasi. Ya yang penting itu selalu batasi resiko aja. Ini cuman sebatas view ya. Kalau teman-teman suka bisa diikuti. Kalau misalkan punya view sendiri juga silakan. Kalau nggak suka juga bisa komentar-komentar aja.
Yang jelas itu, selalu batasi resiko dalam keadaan market apapun. Oke, untuk konten hari ini semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.